Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulaikan untuk ibadah saat ini. Kita angkat pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Shalom di Karomasan, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat yang boleh hadir dalam persekutuan ibadah di saat ini. Kita ikuti warta jemaat pertama Minggu 30 Mei tahun 2021 jam 8 sampai dengan jam 9 WITA, yaitu kolom 1 sampai dengan kolom 18. Jam 11 sampai 12 WITA, kolom 19 sampai dengan 36. Jam 10 WITA, rekaman melalui pengeras suara, YouTube maupun Facebook. Kedua, mulai tanggal 6 Juni, ibadah di Gunung Gajah dilaksanakan jam 9 sampai dengan 10 dan jam 18 sampai dengan 19. Jam 11 sampai 12 WITA melalui rekaman, pengeras suara, YouTube dan Facebook. Pada hari Minggu 13 Juni tahun 2021 akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus, HUT PI dan pendidikan Kristen yang ke-190. Keempat, ibadah WKI Aras Jemaat dilaksanakan setiap bulan di minggu pertama. Kelima, keuangan yang masuk tanggal 9 sampai dengan 15 Mei tahun 2021. Kolom 1, Rp2.972.000. Kolom 5, Rp340.000. Kolom 16, Rp4.241.000. Kolom 17, Rp905.000. Kolom 29, Rp1.681.000. Kolom 34, Rp2.769.000. Kolom 35, Rp1.570.000. Remaja, Rp1.071.000. WKI Aras Jemaat Rp650.000. Baptisan Rp1.039.000. Ibadah kenaikan Rp5.128.000. Minggu 16 Mei tahun 2021 Rp7.054.000. Demikian warta jemaat. Marilah kita berdiri untuk memuliakan ibadah hari Pentakosta ini dengan menyanyikan Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus.
ibadah hari Pentakosta ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Selamat Hari Pentakosta saudara-saudara. Roh Kudus telah turun. Haleluya. Selamat Hari Pentakosta saudara. Roh Kudus telah turun ke atas semua orang yang berkenan kepadanya. Haleluya. Haleluya. Nats pembimbing kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap bekerja. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Jemaat duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mazmur 51 ayat 9 dan 10 berkata, "Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali." Marilah kita berdoa. Roh Kudus yang hadir dalam persekutuan ini, Engkau yang menyelidiki setiap hati dan pikiran, maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Tapi dari hati yang paling dalam, kami harus mengakui bahwa dalam hidup kami kurang mengandalkan Engkau, padahal Engkau hadir dalam setiap lini kehidupan kami. Di saat kami mengalami kebuntuan, Engkau memberi kami jalan keluar. Dan di saat kami tersesat, Engkau membawa kami kepada jalan yang benar. Dan ketika Engkau mendapati kami melakukan kesalahan dan dosa, ampuni, kasihani kami ya Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau selalu mengubahkan kehidupan kami, supaya hidup kami boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan mengaku dosa kami. Amin. NKB 34, setiamu Tuhan tiada. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap, kasih-Mu
Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Berita anugerah Allah dalam Roma 5 ayat 17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kidung Jemaat 40 Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilang, ku tak berjelang, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Ajakan untuk hidup menurut roh. Mari kita membaca dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 26 berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kita menyanyi NKI 30 ayat 1 penghibur telah datang. Tersiar kabar terang keliling alam gelap, tempat hati debar, ditindih susah berat, saudara bergemar, bersorak sebenar, penghibur telah datang. Penghibur telah datang, penghibur telah datang, oh dari surgalah karunia Bapamu, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang telah mengutus Roh Kudus masuk dan hinggap dalam kehidupan kami. Engkau menguasai kami ketika kami ada dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Kami yang ada di rumah dan ada di tempat yang Engkau bawa dalam hidup kami. Kami mau mendengar sapaan firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman-Mu membentuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, dibaca ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 yang berkata demikian, dan bacaan ini diberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Shalom. Damai di hati. Kehidupan orang percaya selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dan menjadi orang percaya tidak cukup hanya di mulut saja yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya tubuh yang dibawa beribadah di gereja. Tidak cukup hanya sekedar terlibat dalam pelayanan. Menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus berarti hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, yang artinya kita membuka hati untuk Roh Kudus dan menundukkan diri kita pada kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 merupakan kisah pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada perayaan Pentakosta di Yerusalem. Kata Pentakosta berarti hari ke-50 atau perayaan 7 minggu sesudah Paskah atau sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam perayaan itu, semua orang berkumpul di Yerusalem ayat 1. Mereka ada dalam persekutuan yang tekun berdoa. Sebab ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga pada hari ke-40, ada janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mereka akan menerima kuasa dan mereka akan menjadi saksi di berbagai tempat, bahkan sampai ke ujung bumi. Pada ayat 2 sampai ayat 4 dituturkan bahwa ada fenomena yang luar biasa terjadi, yaitu tiupan angin yang keras, lidah-lidah seperti nyala api, dan bahasa-bahasa roh. Dengan kejadian yang luar biasa, membuat orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut bereaksi. Ada yang terheran-heran, ada yang bertanya-tanya, bukankah mereka semua orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbahasa kita sendiri? Ayat 8 sampai ayat yang ke-11.
Dan mereka bertanya, apakah artinya ini ayat 12? Malahan ada yang mengambil kesimpulan pada ayat yang ke-13. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Luar biasa saudara-saudara cara kerja Roh Kudus. Sebagaimana fenomena yang ada yaitu lidah-lidah api. Api berfungsi menyucikan. Karena itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menunjukkan perubahan hidup yang lebih baik. Api selalu menyebar dan membakar. Demikian juga Roh Kudus dan karyanya selalu menjangkau dan menyebar kuasa dan kasih Allah. Angin dan api melambangkan kehadiran Allah di tengah kehidupan umat. Dan Allah hadir di tengah-tengah umat dalam kuasa dan kasih-Nya. Dengan berbagai bahasa dari orang-orang yang hadir di Yerusalem. Roh Kudus memberi kuasa, menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Roh Kudus menggerakkan para murid menjadi saksinya bagi bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa mendengar tentang Allah dengan bahasanya masing-masing. Sehingga Injil bukan hanya untuk satu bangsa atau satu bahasa saja. Injil didengar dengan berbagai bahasa agar orang-orang dalam berbagai bahasa dan berbagai bangsa dipersatukan dalam kasih Kristus. Firman Tuhan, saudara-saudara, memberi pesan kepada kita sekarang ini, yaitu yang pertama, Roh Kudus yang telah dicurahkan itu masih bekerja sampai sekarang. Buka hati untuk Roh Kudus, supaya apinya selalu menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan sanggup mengubahkan hidup kita, supaya kita bersedia dikoreksi, ditegur, dan diarahkan langkah kita jika kita mulai menyimpang dari firman Tuhan. Roh Kudus sanggup mengubahkan keadaan, menyembuhkan hati yang terluka, membersihkan hati yang kotor, membentuk hati yang keras, menjadi hati yang selalu bersyukur, dan Roh Kudus mengubahkan segala sesuatu, termasuk memulihkan hati, agar tidak menyimpan kemarahan atau prasangka, apalagi dendam. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus yang mengubahkan akan berkarya dalam hidup kita dan memberi kita kekuatan menghadapi segala sesuatu. Ada saat-saat di mana kita kehilangan akal dalam menghadapi masalah, bahkan mengalami jalan buntu. Roh Kudus sanggup membawa kita pada pengertian yang besar. Jalan mana yang harus kita tempuh atau keputusan apa yang harus kita ambil. Dan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong selalu memberi jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, Roh Kudus yang mengubahkan selalu menangani gereja dan orang-orang percaya untuk memberitakan Injil dengan berani. Tidak hanya itu,
Diperlengkapilah mereka yang diutus seperti para murid, yang dapat berbicara dengan bahasa setempat, bahkan dengan kuasa Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan dipakai sebagai saksinya untuk memberitakan firman Tuhan dan sambil membangun kebersamaan dalam bingkai oikumenis. Yang di bulan berjalan ini juga kita akan memperingati hari ulang tahun Persekutuan Gereja Indonesia atau Oikumene ke-60. Sehingga kerja pelayanan ini semakin memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus yang mengubahkan sanggup menggerakkan seluruh PKB, pria kaum bapa Gemim, lebih khusus yang ada di jemaat Gemim Shalom Karombasan, untuk menjadi saksinya dalam lingkup keluarga, menjaga keharmonisan suami istri sambil menjaga kesetiaan, menjadi teladan untuk anak cucu, supaya mereka boleh menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang palsu dan yang sesat. Dan yang utama, menjadi generasi yang selalu menyenangkan hati orang tua dan terutama Tuhan. Dan di hari persatuan PKB Gemim akan membawa warna baru, bahwa Roh Kudus yang mengubahkan membuat PKB Gemim menjadi berkat dalam lingkup keluarga, jemaat, dan masyarakat. Amin. Saudara-saudara, saya undang berdiri. Marilah kita mengaku pengakuan iman Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu esa, berdaulat, Bapa Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke sorga dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menggenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama, turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati dan bangkit bersama Kristus.
diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi etnis, ras, kepercayaan dan agama, untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendak-Nya memperoleh kehidupan kekal hingga Ia datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita membawa persembahan kita. Dengarkanlah nats persembahan. Mazmur 116 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19 berkata, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyebut nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Kita menyanyi NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus yang mengubahkan setiap hati dan pikiran, kami datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di saat kami bersyafaat, kami mengaku bahwa Engkaulah junjungan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dalam belayan-Mu kami merasakan kepuasan. Bahkan pun melalui kebenaran firman-Mu, Engkau yang menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini. Engkau selalu menuntun, menjaga melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkatilah kami yang sementara beribadah, yang bersembah sujud saat ini. Kami yang berbeban oleh karena persoalan-persoalan kehidupan kami. Kau selalu memberi kami jalan keluar. Kami yang sedang lemah dan sakit, Engkau selalu menjamah dan menyembuhkan. Kami yang sedang berbeban oleh karena persoalan kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam lingkup keluarga kami. Kau selalu memberikan kami jalan keluar. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam persekutuan ini kami boleh memberi persembahan. Engkau berkati pemberian persembahan kami, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Engkau memberkati pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karombasan, badan pekerja majelis jemaat, seluruh pelayan khusus yang ada, perangkat pelayanan, bahkan pun kami yang melayani dalam lingkup pelayanan dan pembangunan gedung gereja ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, memberitakan Injil, melayani jemaat dan menggembalakan domba-domba. Domba-domba merasa terpuaskan, bahkan pun mereka tetap bersyukur bahwa Engkau selalu menjaga,
menolong, dan memelihara kehidupan kami. Kami berdoa bagi mereka yang berhari ulang tahun. Tuhan, Engkau berkati kesukacitaan umur yang panjang, dan Engkau memberi kesejahteraan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintahan yang sementara menjalankan tugas dan tanggung jawab. Beri kami hati yang bijaksana sebagai warga masyarakat, sehingga kami dapat menjaga keamanan, kenyamanan, dan menjalankan protokol kesehatan, supaya kami terbebas dari pandemi COVID-19. Ajarlah kepada kami ya Tuhan, menghitung hari-hari hidup kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Kami bersyukur pelayanan di hari Minggu yang mulia ini boleh terbantukan, boleh terlaksana dengan baik dengan saudara-saudara kami, pelayan-pelayan-Mu yang memberi diri dalam melayani dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Pelayan khusus yang ada di kolom 25, Penatua Dr. Andes Jimmy Rende, Syamaas Mercy Pemantau Pangkei SE, Saudara Timothy Mumu sebagai pemain keyboard, Guru Agama Asela Paat Runtuwene sebagai prokantor, tim multimedia Bapak Michael Waluyan bersama dengan Gabriel Waluyan, Kostor Bapak Sandi, dan Engkau memberkati kami ya Tuhan, sehingga pelayanan yang kami lakukan ini boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Engkau menjaga kami, keluarga kami, pelayanan yang sementara Engkau percayakan ini. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Di hari Minggu ini dalam perayaan Hari Pentakosta, kami bersama dengan seluruh PKB Gemim, secara khusus yang ada di Gemim Shalom Karombasan. Maka diberkatilah Komisi Pelayanan PKB, mulai dari Penatua Bapak Hengki Kawalo, bersama dengan seluruh perangkat pelayanan yang ada, sampai pada UPK PKB yang ada di kolom. Beri kami hati sebagai hamba, sehingga tugas pelayanan yang ada boleh dijalani dengan sukacita iman. Banyak jiwa-jiwa yang terpanggil dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh menjadi berkat dalam lingkup keluarga, jemaat, bahkan pun masyarakat. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Inilah kami yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mengangkat segala sembah dan pujian kami hanya kepada Kristus Yesus yang sudah mengajar gereja-Mu berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi klik 106, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri,
siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini Ini aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. 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 Demikian ibadah Hari Raya Pentakosta sekaligus Hari Persatuan PKB Gemim. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.